Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu pada pagi hari ini dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galaning yang Abian Base. Hari ini Rabu 26 Januari 2022. Dan saat ini sebelum kita beraktivitas, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa di dalam firman Tuhan kita akan dipulihkan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saat ini mari kita merendahkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang lengkap dan sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami di dalam istirahat kami tadi malam, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali ada di dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan yang baik. Dan saat ini Bapa, sebelum kami kembali melakukan segala aktivitas tanggung jawab pekerjaan kami, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami sungguh mendapatkan kekuatan, kami dipulihkan ketika kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi setiap daripada kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga hamba bisa menyampaikan sesuai dengan maksud Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diberikan judul Allah yang memperkenalkan dirinya. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman Tuhan yang kedua terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Suatu malam, Ibu Ana sedang duduk di depan perapian dan meminum secangkir kopi hangat. Tiba-tiba terdengar suatu benturan yang keras. Ibu Ana kaget dan terbangun. Dia mencari asal suara tersebut. Ternyata itu berasal dari seekor burung yang menabrak jendela. Rupanya karena di luar cuaca dingin, cuaca bersalju, burung itu merasa kedinginan dan ingin masuk ke dalam rumah yang hangat. Ibu Ana yang merasa iba, ia ingin sekali membawa burung itu masuk. Saat Ibu Ana mendekati burung itu untuk membawanya masuk, malah burung itu takut dan pergi menjauh. Ibu Ana lalu berpikir dalam hati, "Aku hanya ingin menolong kamu. Aku hanya ingin mengajak kamu ke dalam supaya tidak mati kedinginan." Lalu Ibu Ana mendapatkan ide. Dia memecah-mecahkan roti, lalu diletakkan dari depan rumahnya hingga ke dekat perapian supaya burung itu tertarik dan masuk ke dalam rumah. Kelihatannya rencananya akan berhasil. Sang burung tertarik dan makan roti itu. Namun ketika melihat Bu Ana, burung itu ketakutan dan malah terbang menjauh keluar rumah. Ibu Ana sedih melihat hal itu. "Aku hanya ingin menolongnya supaya dia tidak mati sia-sia karena kedinginan. Andaikan aku seekor burung, pasti itu akan menjadi pekerjaan mudah. Aku dapat dengan mudah menuntunnya kepada tempat yang aman supaya dia tidak mati." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi di atas menghantarkan kita untuk mengerti mengapa Allah mau menyatakan dirinya kepada manusia.
Sesungguhnya hal tersebutlah yang dilakukan Allah untuk menyelamatkan manusia. Allah telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Ibu Ana. Yang kita tahu tadi Ibu Ana ingin menjadi burung supaya bisa menolong burung yang kedinginan itu. Allah menjadi sama dengan manusia agar manusia itu bisa mengikutinya dan lepas dari kematian kekal. Roma 3 ayat 23 berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat manusia terpisah dari relasi dengan Allah. Dosa membuat Allah jauh dari manusia. Dosa menyebabkan manusia menjadi sangat terbatas dalam segala hal, termasuk dalam mengenal Allah. Namun Allah yang penuh rahmat dan berbelas kasihan selalu berinisiatif untuk menyatakan dan memperkenalkan dirinya kepada manusia yang berdosa. Dengan cara itu barulah manusia dapat mengenal Allah. Artinya bahwa Allah lah yang membuka jalan dan menjembatani manusia untuk mengenal dirinya. Memang manusia berusaha untuk mengenal, bersekutu, dan menyembah Allah dengan beragam cara. Namun semua upaya dan cara yang ditempuh manusia tidak bisa menemukan Allah yang kudus dan suci. Itulah sebabnya tidak ada cara lain selain Allah sendiri yang melakukan tindakan aktif untuk menyatakan dan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Pertanyaan penting yang kita ajukan ialah bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia yang berdosa? Yang pertama, cara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, yaitu Allah memperkenalkan dirinya melalui alam semesta. Dalam kitab Mazmur 19 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala pun memberitakan pekerjaan tangannya. Berdasarkan ayat firman Tuhan tersebut, kita menemukan bahwa Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui alam semesta yang adalah karya tangannya. Alam semesta bersaksi tentang Allah yang maha kuasa, maha agung dan maha mulia. Allah yang telah menjadikan langit, bumi, gunung, laut dan segala isinya, dan semua ciptaannya itu diciptakan dengan sempurna melalui caranya yang ajaib. Yang kedua, Allah memperkenalkan dirinya melalui Yesus dan firman-Nya. Sesungguhnya sejak zaman perjanjian lama, Allah telah berulang kali menyatakan dirinya kepada manusia. Namun saat itu manusia masih belum bisa mengenal Allah dengan baik. Mengapa bisa demikian? Sebab Allah menyatakan diri kepada manusia bukan dalam wujud manusia, melainkan dalam beberapa penyataan dirinya, yaitu yang pertama melalui suara, seperti ketika Allah berbicara kepada Abraham di Ur Kasdim dan kepada tokoh Alkitab lainnya. Dua, melalui mimpi. Misalnya Allah menyatakan dirinya kepada Nebukadnezar. Yang ketiga, melalui penglihatan. Misalnya kepada Belsyazar. Dan keempat, Allah menyatakan dirinya pada perjanjian lama melalui api, yaitu belukar yang menyala tetapi tidak membuat belukar itu habis dilalap api. Itulah yang terjadi dan dialami oleh Musa. 5. Allah menyatakan dirinya melalui malaikat, yaitu Allah berbicara kepada Abraham dan kepada tokoh lainnya di dalam Alkitab. Yang keenam, Allah menyatakan dirinya melalui guruh, tiang awan dan tiang api. Hal itu terjadi dan dialami oleh bangsa Israel. Demikianlah Allah menyatakan dirinya dalam perjanjian lama. Dalam keadaan semacam itu, manusia tetap tidak bisa mengenal Allah dengan benar. Namun jika Allah datang kepada manusia dalam kekudusan dan kemuliaannya, manusia pun tidak akan sanggup berdiri di hadapannya. Jadi jelaslah dengan hal-hal tersebut di atas, manusia tidak mungkin mengenalnya. Itulah sebabnya
dalam Perjanjian Baru di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, Dia tidak ingin manusia itu mati dalam hukuman dosa, namun Ia ingin supaya manusia dapat selamat dan hidup kekal. Oleh karena itu, Allah datang ke dunia menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Dalam keberadaannya sebagai manusia, Yesus merasakan kesukaran dan kesulitan yang dialami manusia, penderitaan dan kesakitan, bahkan kematian sekalipun. Dengan kehadiran Allah di dalam wujud manusia, kasih Allah dapat dikomunikasikan dan dirasakan secara langsung oleh manusia. Allah hadir dan berkarya di tengah-tengah manusia, melakukan mujizatnya, menunjukkan kuasanya, dan terlebih lagi menunjukkan kasihnya yang sejati, sehingga Dia mau mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari kita merespon dengan benar karya Allah yang luar biasa ini. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan, kita mempersembahkan seluruh hidup kita dengan penuh iman dan tanggung jawab untuk membalas kasih-Nya yang besar itu. Allah telah memperkenalkan dirinya dan seluruh karyanya melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita juga dimampukan untuk menunjukkan kemuliaan Allah lewat perkataan dan perbuatan kita setiap hari. Mari kita mengamini firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengajar kami bahwa oleh karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mau menyatakan, memperkenalkan diri-Mu kepada manusia yang berdosa. Engkau datang untuk menjadi sama dengan manusia. Bahkan oleh kasih-Mu Tuhan, Engkau mau menderita, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami dan memberi jaminan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Ajarlah kami untuk merespon dengan benar karya Allah yang besar ini dengan mempersembahkan seluruh kehidupan kami dengan penuh iman dan tanggung jawab di hadapan-Mu. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami akan kembali melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, memberikan hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami bisa menyelesaikan seluruh tugas tanggung jawab kami dengan baik. Sehingga dimanapun Tuhan kami boleh bekerja, dimanapun kami boleh berkarya, kami bisa menjadi teladan, kami bisa menjadi saksi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami berdoa bagi suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, dalam segala pekerjaan dan aktivitas yang mereka lakukan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai, berlimpah di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan memulai seluruh tugas tanggung jawab kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Selamat beraktivitas, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Shalom.